Chris adalah seseorang ayah yang sangat dibanggakan oleh putranya. Dia pintar, dia semangat, bekerja keras, dan selalu bercita-cita ingin membanggakan keluarganya. Chris terlahir dengan sederhana, dan dia memulai kehidupannya sebagai seorang salesman yang menjual banyak sekali barang. Sekarang dia menjual barang alat-alat kesehatan yang pada zaman itu menurutnya sedang booming. Dan dia mencoba menawarkan alat kesehatan itu dari satu rumah sakit ke rumah sakit. Dia terus berusaha dengan perjuangannya sendiri. Tapi pada saat itu, Chris sangat kesulitan untuk menjual alat tersebut karena harganya yang lumayan mahal dan dokter masih kurang membutuhkan alat tersebut. Yang diketahui itu adalah mesin X-ray. Dan dia pun tidak pernah pantang menyerah. Tapi karena kebutuhan ekonomi, dia pun semakin sulit untuk membayar sewa rumah, bahkan mobilnya saja tadi disita. Chris mempunyai seorang istri yang bernama Linda. Dia bekerja sebagai salah satu cleaning service di hotel. Dan dia juga mempunyai seorang anak. Anak tersebut bernama Christopher. Christopher karena ayah dan ibunya sibuk bekerja, dia terpaksa harus dititipkan di tempat pengasuhan anak. Chris pada saat itu masih bingung bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya. Istrinya pun lama-kelamaan muak dengan Chris yang masih selalu berfokus pada alat yang dia ingin jual. Dan pada zaman tersebut juga keadaan ekonomi bagi sebagian warga kulit hitam memang masih memprihatinkan. Saat itu Chris melihat seseorang keluar dari mobil mewah dan dia terpikirkan dan lalu bertanya, "Pak, bagaimana cara Anda mendapatkan mobil mewah tersebut?" "Aku bekerja di bursa saham," kata bapak tersebut. Chris pun terbayangkan suatu saat dia ingin sekali bekerja di tempat bursa saham tersebut. Linda dan Chris pun seperti biasa hari-harinya masih dikelilingi oleh cekcok-cekcok kecil karena kebutuhan ekonomi mereka masih belum tercukupi. Linda pun sering marah-marah dan Chris pun hanya bisa bersabar. Pada suatu ketika dibukalah lowongan broker dan Chris pun berminat untuk melamar menjadi seorang broker. Dia pun menitipkan alat dagangannya kepada seorang wanita pengamen untuk menjaganya sebentar selama ia melamar pekerjaan tersebut. Chris pun mencoba melamar dan dia mengambil formulir lamaran tersebut. Di tengah-tengah lamaran dia melihat pengamen tadi membawa barang dagangannya dan terpaksa Chris pun mengejarnya hingga sampai ke stasiun bawah tanah. Dan Chris pun mencari pengamen tersebut yang sedang menuju ke dalam kereta. Chris pun akhirnya harus menelan pil pahit melihat satu barang dagangannya dibawa oleh pengamen tersebut. Tampak kekecewaan sangat jelas terlihat. Chris pun memandangi formulir penerimaan broker tersebut dan dia besok berencana untuk segera melamar pekerjaan tersebut. Keesokan harinya pun Chris mengantarkan Christopher kecil ke tempat penitipan anak yang biasa. Karena di penitipan anak tersebut Christopher bisa bermain dan juga Chris membayarnya dengan murah. Setibanya di penitipan anak, ibu-ibu tempat penjaga atau pemilik penitipan tersebut menagih uang yang belum Chris bayarkan selama berbulan-bulan telah menitipkan anaknya tersebut. Setelah itu, Chris pun datang ke kantor pialang saham tempat dia ingin melamar kerja dan bertemu dengan seorang atasan di tempat tersebut.
Dan setelah itu, Chris menelpon istrinya untuk segera pulang. Di saat menelpon itu, dia melihat pengamen yang kemarin mengambil barang dagangannya. Dan Chris pun mengejar pengamen tersebut. Chris berusaha mati-matian untuk mendapatkan barang dagangannya kembali. Sampai ia mengejar ke dalam bus. Lalu akhirnya berhasil membawa kembali barang dagangannya. Setelah itu Chris pulang dan terlihat masih banyak sekali barang dagangan yang belum terjual satupun. Di sana Chris memberikan Christopher hadiah, lalu mengobrol dengan sang istri, Linda, membicarakan masa depan keluarga mereka. Linda masih saja tetap protes dengan hal yang dilakukan Chris sia-sia. Keesokan harinya, Chris bertemu lagi dengan sang atasan, dan dia pun menawarkan pergi bersama menggunakan taksi. Chris berbincang banyak, menanyakan perihal bagaimana dia bisa masuk menjadi seorang broker. Lalu di sana Chris banyak bertanya, tapi seorang broker itu, atasan itu hanya sibuk memainkan Rubik. Lalu Chris pun mencoba membantu menyelesaikan Rubik tersebut. Di sana dengan cepat Chris bisa menyelesaikannya. Lalu pialang San tersebut turun karena telah tiba di kantornya. Di sini Chris pun terasa bingung dan masih terus memikirkan ke depannya. Dia melihat uangnya dan ternyata hampir tidak cukup untuk membayar taksi. Lalu dia kabur. Chris terus berlari menghindari kejaran sopir taksi tersebut. Sampai ke stasiun, dia berusaha naik kereta, tapi ternyata sayangnya barangnya malah terjatuh dan tertinggal. Di sini Chris sangat frustasi. Terlihat dia tetap berusaha menghubungi kantor kedokteran dan menawarkan barangnya agar dia bisa membayar sewa rumah dan juga banyak kebutuhan. Lalu di sini nampaknya titik mulai kehancuran Chris. Linda pergi meninggalkannya seorang diri dan juga Christopher. Dan juga Linda niat membawa Christopher agar tidak bersama Chris lagi yang berantakan. Di sini dia menggumam, mungkin kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa kami kejar dan tidak mungkin kami memilikinya, katanya. Dan setelah pulang dia menemukan Linda yang sudah pergi. Dan di sini dia mendapatkan telepon dari atasan yang kemarin atau si broker untuk mengadakan tes wawancara besok. Karena di sini Christopher disuruh menghubungi sekretarisnya dan dia tidak mempunyai pulpen. Dia pun harus menghafalkan nomor sekretarisnya. Dan dia pun berlari sambil menghafalkan nomor telepon tersebut dan lalu mencatatnya. Dan dia pun juga mengomeli temannya yang ternyata memiliki hutang kepadanya agar segera membayarnya. Dia sangat butuh uang tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Di sini Chris menjemput Christopher. Dia tidak ingin sang anak mendapatkan kasih sayang yang buruk karena keadaannya yang juga buruk. Lalu Christopher didatangi oleh pemilik rumah untuk menagih uang sewa. Dia bernegosiasi dan beruntungnya pemilik rumah mengizinkannya memberikan waktu 1 minggu asalkan Christopher mengecat rumahnya. Lalu di sini Christopher mengecat rumahnya dan tiba-tiba ada ofisir kepolisian datang yang menyita mobilnya kemarin. Dia ditahan karena harus membayar denda karena telah parkir sembarangan. Di sini Chris memohon dan kata petugas dia bisa dibebaskan sehari lagi. Padahal besok dia juga harus interview untuk
pekerjaannya tersebut. Di sini dia menelpon untuk Linda agar menjaga Christopher. Dia memohon agar bisa Linda menjaga Christopher sementara dia melamar pekerjaan. Keesokan harinya, dengan pakaian yang lusuh dia berlari menuju kantor untuk melakukan wawancara kerja. Di sini terlihat dia sangat tegang, tapi dia tidak menyerah. Walaupun dengan keadaan seadanya dia datang menemui atasan di tempat pialang saham tersebut. Dia dengan percaya diri menjelaskan tentang dirinya yang semangat dan tidak mau menyerah. Dia berjanji akan menjadi broker yang paling sukses di tempat tersebut. Lalu setelah Chris selesai wawancara, dia bingung melanjutkan atau tidak karena ada pelatihan 6 bulan dan dia tidak digaji. Tapi di sini si broker meyakinkan ini peluang sangat besar. Lalu setelah itu Linda mengantarkan Christopher pulang. Dan di sini Linda berbicara ke Chris, dia akan pergi ke tempat saudaranya yang ada di New York. Dan dia akan berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik agar memperbaiki kehidupannya. Di sini Chris dapat pemberitahuan bahwa dia diterima. Keesokan harinya, Chris pindah ke motel yang lebih murah. Dan dia bermain bersama anaknya. Lalu dia menasihatinya. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Singkat waktu, pelatihan pun dimulai. Di sini Chris bersaing dengan banyak peserta dan kemungkinan hanya satu peserta atau satu pegawai yang akan diterima. Chris berjuang belajar mati-matian menjadi seorang broker atau pialang saham yang sukses. Dia tidak pernah gengsi ataupun malu dengan apapun yang dia jalaninya. Di sini Chris sangat senang dan yakin akan bisa mengubah hidupnya. Dia terus belajar tentang saham, tentang pialang saham dan bursa efek. Dia pun banyak sekali bertanya dan sembari itu dia melihat barang dagangannya yang dibawa oleh seorang gelandangan dan dia pun mengejarnya. Sampai hampir dia tertabrak oleh mobil. Itulah perjuangan Chris. Karena barang-barang dagangannya sudah disita untuk membayar hutangnya. Dia berharap dia bisa mendapatkannya, tapi sayang dia tidak bisa mendapatkan barang tersebut. Dia pun kembali ke kantor dengan kaki yang pincang. Dia pun melanjutkan pekerjaannya dan terus berusaha untuk menawarkan dan belajar bagaimana menjadi seorang broker yang sukses. Dia mengajak orang berinvestasi dan juga terlihat di sini Chris yang mulai menjalani hari-harinya tanpa Linda dan ditemani hanya dengan Christopher. Dan dia sembari menawarkan barang dagangan sisanya agar dia bisa bertahan hidup dengan sang anak. Terlihat persaingan sangat ketat di sini dan Chris terus berjuang. Dia terus belajar. Di sini terlihat Chris menawarkan investasi kepada Mr. Ribbon. Dan dia mendapat kabar baik untuk bertemu dengannya 20 menit lagi. Tapi sialnya, sang manajer menyuruhnya hal aneh yaitu memarkirkan mobilnya. Karena hal tersebut, Chris pun terlambat bertemu. Tapi dia tidak menyerah. Dia ke sana ke rumah Mr. Ribbon bersama sang anak Christopher. Dia mengunjungi Mr. Ribbon dan Mr. Ribbon mengapresiasi semangat Chris. Walaupun dia belum membutuhkan jasanya, tapi ternyata Mr. Ribbon mengajak Chris untuk menonton pertandingan baseball.
Dan mereka pun sangat senang karena mereka juga ingin menonton pertandingan tersebut. Dan di sana Mr. Ribbon mengenalkan dengan teman-teman pengusahanya. Hari-hari berjalan dengan lancar. Dan tak terasa ternyata tagihan Chris juga sudah membeludak. Di sini dia benar-benar bangkrut. Dan dia pusing harus meminjam kemana lagi. Dan kesialan di sini terus bertambah. Pemilik motel menagih uang sewanya, dan ternyata Chris juga terlambat. Di sini dia mencoba menagih ke sahabatnya, dan ternyata kata sahabatnya utangnya sudah lunas ketika dia membantu pindahan Chris tempo lalu. Di tengah kebingungan, di sini dia melihat orang yang membawa barang dagangan satu yang terjatuh waktu itu di kereta. Dia mengejar barang dagangan tersebut, berharap barang dagangan tersebut bisa menyelamatkan hidupnya kali itu. Lalu Chris berencana mendatangi sang dokter dan menawarkan alat tersebut, tapi ternyata alat tersebut rusak karena telah terjatuh dari kereta tempo hari. Di sini Chris sangat kecewa. Dan setelah sampai di motel, dia mendapati barang-barangnya sudah dikeluarkan dan diusir dari tempat motel tersebut. Dan dia bingung. Dan juga anaknya merengek karena telah lelah seharian mengikuti sang ayah. Tapi sang ayah berusaha menguatkan anaknya tersebut. Dia berencana untuk menumpang di tempat sahabatnya, tapi ternyata sahabatnya tidak mengizinkannya untuk tinggal di situ. Lalu dia pergi entah kemana, ke stasiun kereta, bingung mau pergi kemana. Dan di sini terlihat sang anak sangat kelelahan. Lalu Chris terpikirkan untuk menggunakan toilet di stasiun dan menguncinya agar ia dan anaknya bisa istirahat sebentar. Di sini Christopher mengatakan, "Ayah, kita bisa pergi. Kita coba, ayo. Stasiun sudah sepi," katanya. Dan mereka pun sangat senang bisa mendapatkan tempat untuk istirahat malam itu. Beralaskan tisu, mereka pun beristirahat seadanya. Di sini benar-benar Christopher dan Chris diuji dan harus bertahan. Terlihat perjuangan seorang ayah yang berusaha untuk tetap bertahan. Keesokan harinya, Chris pergi ke tempat pelatihan dengan membawa koper dan beserta bajunya. Walaupun dengan keadaan atau masalah yang ia hadapi, dia tetap menyembunyikan dari semua orang. Di sini Chris mencoba untuk meminta izin untuk menginap di tempat temannya lagi. Tapi ternyata tempat temannya itu hanya mengizinkan wanita dan anak-anak. Tapi temannya menginfokan ada tempat untuk para tunawisma tinggal, tapi hanya dibuka pada pukul 6 sore. Di sini sangat terlihat banyaknya tunawisma sehingga mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat tidur malam itu. Dan di sini mulai kekacauan. Ada yang menyelak antrian Chris. Di sini beruntungnya ada pengurus yang melihat bahwa Chris memang datang lebih dahulu. Dan Christopher kecil dan Chris mendapatkan tempat yang layak setidaknya dari toilet untuk tidur. Tapi ternyata malamnya lampu dimatikan dan juga air pun juga dimatikan. Di sini walaupun tanpa lampu, Chris tetap belajar mempersiapkan ujian para pegawai masuk untuk dia bisa lolos sebagai broker di tempat pialang saham tersebut. Lalu keesokan harinya dia kembali lagi untuk tes ke tempat pegawai pialang saham tersebut. Dia tetap berusaha kembali dan juga menyesuaikan jadwalnya
agar bisa mendapatkan tempat kembali bagi Chris dan Christopher. Di sini Christopher juga sangat sayang kepada Chris. Mereka pun ke gereja agar mendapatkan makanan gratis. Setibanya waktu ujian, Chris pun sangat santai dan terlihat bisa menguasai soal yang diberikan untuk ujian masuk pegawai. Dia pun bisa mengerjakannya dengan cepat. Lalu dia pun mengumpulkannya. Dan di sini terlihat atasannya tersebut meminjam uang Chris karena untuk membayar taksi. Padahal di sana uang Chris tinggal satu-satunya. Chris dan Christopher pun saling menguatkan dan berkata, "Apakah ibu pergi gara-gara aku?" Christopher menyesal, tapi sang ayah meyakinkan dia pergi dengan kemauannya sendiri dan juga dengan pilihannya sendiri. Chris menjelaskan. Di sini Chris mencoba membenarkan, lalu membawanya ke sang dokter dan alhamdulillahnya sang dokter membeli alat tersebut sehingga Christopher dan Chris sangat senang. Mereka mempunyai uang untuk menginap di hotel dan membeli makanan. Sang ayah dan sang anak pun di sini sangat bahagia setidaknya untuk kebutuhan mereka hari itu. Di sini Chris terus berjuang untuk mendapatkan slot yang tersisa dan dia pun berhasil diterima di perusahaan pialang saham tersebut. Dia sangat senang karena ini adalah jalur pembuka untuknya bisa memperbaiki kehidupan. Dia pun harus lebih bersemangat lagi untuk kedepannya. Bagaimana tidak, dia berhasil masuk sebagai broker. Dia sangat bangga pada dirinya dan dia akan terus berusaha untuk menyenangkan anaknya, membangun keluarganya kembali. Dan akhirnya setelah sekian lama meniti karir, Chris pun berhasil menjadi crazy rich dan membangun investasinya sendiri. Kisah ini diambil nyata dari kisah Chris Garden dan anaknya yang tidak pernah menyerah dan yakin suatu saat dengan usahanya dia akan bisa sukses dan membahagiakan keluarganya. Di sini Chris mempunyai kata-katanya sendiri. Jangan pernah biarkan orang lain mengatakan padamu bahwa kau tidak bisa melakukan apapun termasuk ayah. Jika kau punya impian, kau harus menjaganya. Orang tidak dapat melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Mereka akan mengatakan padamu bahwa kau tidak melakukannya. Jika kau menginginkan sesuatu, gapailah. Terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini bisa membangkitkan motivasi kita semua dan bisa terus mengembangkan diri kita. Saya doakan teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan bisa menggapai mimpinya, membahagiakan keluarga yang disayang. Salam hormat dari saya, seseorang yang baru memulai dan tetap berjuang. Juga semangat kawan-kawan. Saya yakin impian itu akan jadi kenyataan.